Bayangkan, seorang profesor ternama di London jatuh miskin, kehilangan segalanya, dan berakhir menjadi tukang sapu jalanan. Tapi dari ujung sapunya, dan satu ayat Al-Quran yang sederhana, ribuan orang di seluruh dunia justru menemukan cahaya dan masuk Islam. Bagaimana mungkin satu kalimat bisa mengubah jutaan hati dan menjadikan tukang sapu itu simbol kebaikan dunia? Kalau kamu tersentuh dengan kisah ini, subscribe sekarang dan tulis di kolom komentar. Apa makna kebaikan seberat zarrah bagimu? Hujan turun perlahan di kota London, membasahi setiap sudut trotoar yang mulai lengang di pagi buta. Tetes-tetes air jatuh berirama di atas jas hujan lusuh berwarna oranye yang dikenakan seorang pria tua. Di tangannya tergenggam erat gagang sapu panjang, bulu-bulunya sudah jarang dan lembek oleh air. Ia menyapu perlahan, berusaha menyingkirkan dedaunan yang menempel di aspal basah, meski angin dingin terus mengembalikannya. Pria itu bernama Arthur Collins, 60 tahun kurang sedikit. Rambutnya memutih di sisi-sisi kepala, dan garis wajahnya mencerminkan kisah panjang yang tak diceritakan. Ia bukan pria yang seharusnya berada di jalan dengan sapu di tangan. Dulu ia adalah dosen sastra di universitas terkenal, seorang pemikir yang dihormati, pengajar yang kata-katanya pernah dicatat mahasiswa dengan antusias. Tapi hari ini di bawah langit kelabu London, ia hanyalah bagian dari latar belakang kota. Sosok yang dilewati orang tanpa pandang. Di seberang jalan, berdiri bangunan megah dengan dinding batu tua dan jendela tinggi. Universitas London Barat, tempat ia pernah berdiri di podium berbicara tentang Shakespeare dan makna eksistensial dalam puisi T.S. Eliot. Kini, dari balik kaca itu, tampak mahasiswa lalu lalang dengan payung warna-warni. Tawa mereka bergema samar. Arthur berhenti sejenak. Tangannya menggenggam erat sapunya, menatap ke arah gedung itu. Sekilas, ia seperti melihat dirinya 20 tahun lalu, berdiri tegak di depan kelas, penuh keyakinan, penuh ide. Namun bayangan itu cepat sirna, tergantikan oleh kenyataan. Orang-orang tidak mengenalnya lagi. Ia hanyalah tukang sapu tua dengan seragam oranye yang basah kuyup. Ia menarik napas panjang, dingin menusuk paru-parunya. London selalu basah, selalu dingin, seperti tidak pernah benar-benar memberi kesempatan untuk merasa hangat. Tapi bagi Arthur, dingin itu bukan lagi datang dari cuaca. Ia datang dari dalam, dari ruang kosong di hati yang dulu penuh ambisi dan cinta, kini digantikan oleh sunyi yang berat. Di ujung jalan, sebuah kafe baru membuka pintu. Aroma kopi segar menguar ke udara. Arthur berhenti sebentar di depan jendela kafe itu, melihat orang-orang muda bercakap di dalamnya. Salah satu dari mereka membaca buku yang pernah ia tulis bertahun-tahun lalu, The Language of Silence. Ia tersenyum getir. Ironi hidup bisa begitu tajam. Karyanya masih dibaca, tapi penulisnya tak lagi dikenal. Ia melanjutkan sapuannya, langkah demi langkah. Suara gesekan sapu dengan trotoar seperti ritme kesunyian yang menemaninya setiap hari. Setiap pagi ia memulai dari ujung jalan yang sama. Setiap sore berakhir di taman kota kecil dekat sungai Thames. Tak ada yang berubah, kecuali semakin banyak garis di wajahnya. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa sampai di sini? Jawabannya datang dalam kilatan-kilatan kenangan. Perdebatan sengit di ruang dosen ketika ia mempertanyakan konsep Tuhan dalam karya sastra. Ia terlalu vokal, terlalu yakin dengan logika. Ia menolak kompromi. Pihak universitas menganggapnya menyinggung nilai-nilai keagamaan, dan ketika badai opini datang, ia kehilangan posisi yang telah ia perjuangkan selama 30 tahun. Kehilangan pekerjaan membuatnya kehilangan segalanya. Istrinya, Margaret, pergi bersama anak tunggal mereka, Michael, yang saat itu baru 15 tahun. Sejak hari itu Arthur hidup seperti bayangan, menulis sebentar, mencoba mengajar privat, lalu akhirnya menyerah pada hidup yang tak lagi memberinya ruang. Ia berhenti menulis, berhenti berbicara, bahkan berhenti percaya pada dirinya sendiri. Kini, hanya suara sapu yang menjadi teman setiap paginya. Suatu kali, seorang pejalan kaki muda melemparkan uang koin ke arah ember kecil di dekat kakinya, mengira Arthur sedang mengemis. Arthur memungut koin itu, menatapnya lama, lalu meletakkannya di pinggir jalan. Ia tidak butuh simpati, pikirnya. Tapi juga sadar, dunia tidak tahu bagaimana cara memahami orang seperti dirinya. "Morning, old man," sapa seorang penjaga toko yang lewat. Arthur tersenyum samar, sekadar mengangguk. Ia tak banyak bicara sekarang. Setiap kata seolah memakan tenaga yang tidak ia miliki. Jam dinding besar di stasiun menunjukkan pukul 8. Lampu-lampu jalan mulai padam dan langit berangsur cerah
tapi hatinya tetap gelap. Ia berhenti sebentar, menatap bayangannya di genangan air. Rambut putih, wajah lelah, dan mata yang dulu penuh cahaya intelektual kini tampak kosong. Hidup ini lucu, gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara mobil yang melintas. Dulu aku bicara tentang makna hidup. Sekarang aku bahkan tidak tahu apakah hidup ini masih punya makna. Namun, entah mengapa, di balik kesunyian yang pekat, ada sesuatu yang membuatnya terus bertahan. Mungkin kebiasaan, mungkin penyesalan, atau mungkin harapan samar bahwa suatu hari, di tengah jalanan basah ini, ia akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika ia kembali menyapu, selembar kertas kecil terbawa angin dan menempel di kakinya. Ia menunduk, mengambilnya. Kertas itu bertuliskan beberapa kata dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti dengan terjemahan kecil di bawahnya. Ia membacanya sekilas, lalu menyimpannya di saku. Ia belum tahu, kertas itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi juga ribuan hati di seluruh dunia. Langit sore di musim gugur selalu punya warna yang aneh. Keemasan tapi dingin, indah namun melankolis. Arthur masih ingat hari itu dengan jelas, hari ketika segalanya mulai runtuh. Dari jendela kantornya di lantai 3 universitas, ia menatap dedaunan yang jatuh di taman kampus. Di meja kerjanya berserakan makalah mahasiswa, draft buku yang belum selesai, dan secangkir teh yang sudah dingin. Tapi pikirannya tidak di sana. Ia baru saja keluar dari rapat panjang dengan dekan fakultas. Suaranya masih terngiang. Profesor Collins, Anda melangkah terlalu jauh. Dunia akademik butuh ruang logika, bukan perang ideologi. Arthur tertawa getir kala itu. Tapi apakah mempertanyakan Tuhan dianggap perang? Bukankah tugas seorang pemikir justru mempertanyakan? Namun pertanyaan itu hanya menambah jurang antara dirinya dan para koleganya. Dalam beberapa bulan reputasinya merosot. Beberapa mahasiswa muslim mengajukan protes terhadap ceramahnya yang dianggap menyinggung keyakinan. Ia tak bermaksud menghina siapapun. Baginya, diskusi adalah jalan menuju pemahaman. Tapi dunia luar tidak melihat niat, hanya menilai dari potongan kalimat yang viral di media. Ia menjadi headline kecil di surat kabar. Profesor sastra menghina ayat suci. Sejak itu hidupnya berubah. Telepon berhenti berdering. Undangan seminar menghilang. Rekan-rekan lama berpura-pura tidak mengenalnya di lorong universitas. Ia mencoba bertahan dengan keyakinannya pada kebebasan berpikir, tapi di dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang lain. Perasaan ditinggalkan. Dan seperti domino, satu persatu aspek hidupnya ikut tumbang. Margaret, istrinya yang selama ini sabar mendampinginya, mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa Arthur lebih mencintai ide-idenya daripada keluarganya. Kau bicara tentang kebenaran, tapi kapan terakhir kali kau bicara tentang kami? Katanya suatu malam, ketika hujan mengetuk jendela ruang tamu mereka di rumah kecil di daerah Camden, Arthur hanya diam. Ia selalu diam saat tidak tahu cara menjawab. Beberapa minggu kemudian Margaret benar-benar pergi. Ia meninggalkan sepucuk surat singkat. Aku tidak membencimu, Arthur. Aku hanya lelah menunggu kau kembali menjadi manusia. Bersama Margaret, anak mereka, Michael, ikut menghilang dari hidupnya. Michael dulu sering menunggu ayahnya pulang mengajar sambil membawa buku dan bertanya soal sastra. Kini, bahkan suaranya pun hanya tinggal gema di benak Arthur. Kehilangan itu tak langsung membuatnya sadar. Justru ia makin terjerumus ke dalam dunia pikirannya sendiri. Ia menulis berlembar-lembar catatan, esai, puisi tentang absurditas hidup dan kekosongan makna. Tapi setiap kalimat terasa seperti menulis di udara. Indah tapi tak menyembuhkan. Hingga suatu hari, sebuah surat resmi datang dari universitas. Ringkas dan dingin, pemberhentian tetap dari jabatan dosen karena perilaku yang menimbulkan ketegangan ideologis dan merusak reputasi lembaga. Arthur membaca surat itu berulang-ulang, berharap ada kesalahan ketik. Tidak ada. Ia tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang pecah. Hari berikutnya ia mengosongkan kantornya. Nggak ada yang datang untuk berpamitan, kecuali satu mahasiswa yang diam-diam memberinya secangkir kopi dan berkata, "Saya tetap percaya pada Anda, Profesor." Kalimat sederhana itu membuat dadanya hangat, tapi hanya sesaat. Setelah itu, hidup menjadi kabur. Beberapa bulan kemudian, ia menjual rumahnya untuk membayar utang dan biaya hidup. Ia menyewa kamar sempit di pinggir kota, hidup sendirian dengan buku-buku yang semakin sedikit. Ia mencoba menulis buku baru, tapi setiap kali menatap layar kosong, pikirannya menolak bekerja.
Kata-kata yang dulu mengalir kini kering seperti tanah retak. Perlahan Arthur berhenti menulis. Ia vergooit membaca. Ia berhenti berharap. Tahun-tahun berikutnya berlalu dalam kabut. Ia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Penerjemah lepas, penjaga toko buku, hingga akhirnya menjadi tukang sapu jalanan. Pekerjaan yang tak menuntut bicara, tak menuntut berpikir, hanya menuntut hadir. Dan mungkin itu sebabnya ia bertahan. Namun, di balik keheningan rutinitas itu jiwanya berteriak. Malam-malam panjang di kamar sepi menjadi saksi pergulatan yang tak terlihat. Ia sering duduk di kursi tua, menatap langit-langit, bertanya, apakah hidup benar-benar hanya sejauh ini? Dulu ia percaya bahwa manusia adalah pusat dari segalanya, bahwa logika dapat menjelaskan segala hal, dari cinta sampai kematian. Tapi kini, setelah kehilangan segalanya, logika itu terasa seperti menara kosong. Ia mencoba mencari Tuhan dalam filsafat, tapi hanya menemukan paradoks. Ia mencoba mencarinya dalam sains, tapi hanya menemukan angka. Suatu malam, dalam kesunyian yang menyesakkan, ia membuka laci kecil dan menemukan foto lama. Dirinya, Margaret, dan Michael di taman. Wajah-wajah bahagia yang kini terasa asing. Ia menatap foto itu lama sekali, sampai matanya basah. Mungkin memang tidak ada Tuhan, bisiknya pelan, atau mungkin dia hanya berhenti mendengarkan. Malam itu ia keluar dari kamar, berjalan di bawah lampu jalan yang redup. London tidur, tapi pikirannya tidak. Ia berhenti di tepi sungai Thames, menatap air hitam yang mengalir tenang. Angin menusuk, tapi ia tidak bergeming. Mungkin esok aku akan berhenti juga, katanya hampir tanpa suara. Namun, kehidupan atau mungkin sesuatu yang lebih tinggi dari kehidupan masih menahannya di sana. Masih ada sesuatu yang belum selesai. Musim semi mulai menampakkan wajahnya di London. Setelah berbulan-bulan hujan dan kabut, taman-taman kota perlahan berubah warna, dedaunan hijau muda, bunga tulip dan dafodil bermekaran di sepanjang jalan, dan udara membawa aroma tanah yang baru disirami hujan. Bagi kebanyakan orang, ini pertanda kehidupan baru. Namun bagi Arthur Collins, setiap hari tetap sama. Sebatang sapu, trotoar panjang, dan kesunyian yang tak berujung. Pagi itu, ia membersihkan area taman kecil di dekat stasiun South Kensington. Taman itu sederhana, tapi ramai dikunjungi orang tua, pelajar, dan pekerja yang ingin menikmati secangkir kopi sebelum memulai hari. Arthur sudah hafal wajah-wajah yang datang dan pergi. Tapi satu sosok menarik perhatiannya belakangan ini. Seorang gadis muda berhijab yang selalu membawa tas besar berisi bungkusan makanan. Setiap hari Minggu, gadis itu datang ke taman, duduk di bangku yang sama, lalu membagikan makanan kepada para tunawisma yang biasa berkumpul di situ. Ia melakukannya dengan senyum yang tenang, tanpa banyak bicara. Seolah kebaikan sudah menjadi kebiasaan alami baginya. Arthur sering memperhatikan dari jauh, bukan karena ingin tahu, tapi karena ada sesuatu dalam ketenangannya yang sulit dijelaskan. Hari itu, saat ia sedang menyapu dekat bangku, gadis itu menoleh dan tersenyum. "Good morning, sir," sapanya lembut dengan aksen yang terdengar asing. Arthur hanya mengangguk pelan. "Morning." Beberapa menit kemudian, gadis itu menghampirinya. "Would you like some tea? I made too much today," katanya sambil menawarkan termos kecil dan cangkir kertas. Arthur ragu sejenak, tapi aroma teh mint yang hangat membuatnya luluh. Ia menerimanya dengan tangan kaku. "Thank you." "You don't have to." Gadis itu tersenyum lagi. "It's okay. Giving is part of my duty." "Duty?" tanya Arthur, mengangkat alis. "Yes," jawabnya sambil duduk di bangku dekatnya. "We call it amal in my faith. Doing good for others without expecting anything back." Arthur mengangguk samar, menyesap teh itu. Hangatnya mengalir ke dalam dada yang selama ini dingin. Ia menatap gadis itu sejenak. Wajahnya muda, sekitar 22 tahun, kulit sawo matang, mata teduh. "Ada kedamaian yang aneh di sana. Mengapa kau melakukannya di sini?" tanyanya. "Because there are people who need it," jawabnya ringan. "And maybe because I need it too." Arthur diam. Jawaban itu aneh tapi jujur. Gadis itu memperkenalkan diri. Namanya Aisyah Rahman, mahasiswi tahun terakhir jurusan sosial di University College London. Ia berasal dari Malaysia dan aktif di komunitas kemanusiaan. Hari itu, percakapan mereka singkat. Tapi sejak saat itu, pertemuan mereka menjadi kebiasaan kecil yang tanpa sadar mengisi kekosongan di hidup Arthur. Setiap akhir pekan, Aisyah selalu datang ke taman itu. Kadang ia membawa makanan, kadang hanya duduk membaca buku sambil menunggu orang-orang datang.
Arthur yang biasanya menghindari obrolan dengan siapapun, kini justru menantikan hari Minggu. Obrolan mereka berkembang dari hal sederhana, cuaca, bunga, dan kehidupan di London, hingga hal-hal yang lebih dalam. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung kota, Aisyah bertanya pelan, "Mr. Arthur, may I ask you something?" "Tentu. Do you believe people are born to serve a purpose?" Arthur menatap langit yang memerah, berpikir lama sebelum menjawab. "Dulu aku percaya setiap orang punya tujuan besar. Tapi seiring waktu aku mulai merasa hidup ini hanya berjalan tanpa arah. Seperti daun yang hanyut di sungai." Aisyah tersenyum lembut. "Maybe the leaf doesn't know where it's going. But the river knows." Arthur terdiam. Kalimat itu sederhana tapi menembus jauh ke dalam dirinya. Ia menatap Aisyah, ingin menanyakan lebih. Tapi gadis itu hanya tersenyum, seolah tahu kapan harus berhenti bicara. Beberapa hari kemudian, Arthur memberanikan diri bertanya, "Apa yang membuatmu begitu?" "Tenang Aisyah, kau muda, hidup di kota asing, tapi selalu tampak damai." Aisyah menatapnya sambil tersenyum, lalu menjawab pelan, "Ikhlas." "Ikhlas?" Arthur mengulang kata itu dengan lidah yang asing. "Yes, it's an Arabic word. It means doing things sincerely, without expecting reward. Because we believe God sees everything, even the smallest kindness." Arthur mengangguk perlahan, tapi pikirannya bekerja keras mencerna makna itu. "Jadi, bahkan hal kecil seperti menyapu jalan?" Tanyanya spontan. Aisyah tertawa kecil. "Yes, even that. If it's done with sincerity, it's beautiful in God's eyes." Hari itu, setelah Aisyah pergi, Arthur duduk lama di bangku taman yang biasanya hanya ia lewati. Kata itu, ikhlas, terus berputar di pikirannya. Ia memandang sapu di tangannya dan berpikir, apakah pekerjaan yang dianggap rendah ini juga bisa menjadi sesuatu yang bernilai jika dilakukan dengan niat yang benar? Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia merasa sedikit ringan. Seolah ada celah kecil di dalam dirinya yang dulu tertutup rapat, kini mulai terbuka. Di kejauhan, Aisyah berjalan meninggalkan taman, langkahnya ringan di bawah langit senja. Arthur memperhatikan sampai sosoknya hilang di tikungan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga dan sesuatu yang baru, harapan. Ia tak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Bahwa dari gadis muda berhati lembut itu, kelak ia akan menemukan satu ayat yang mengubah segalanya. Pikirannya, imannya, dan bahkan dunia di sekitarnya. Udara London pagi itu terasa lembut. Langit sedikit cerah setelah seminggu penuh hujan. Embun masih menempel di rumput taman tempat Arthur biasa bekerja. Ia menyapu perlahan, menikmati ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Di kejauhan, burung-burung kecil bertengger di ranting, menyanyikan lagu yang seolah menandai datangnya musim semi. Hari itu adalah hari Minggu, hari yang mulai punya arti lagi bagi Arthur. Ia tahu, di antara riuh kota yang terus bergerak, akan datang satu sosok muda yang membawa ketenangan aneh dalam hidupnya. Dan benar saja, di antara lalu lintas pejalan kaki yang mulai padat, ia melihat Aisyah berjalan menuju taman dengan langkah ringan, membawa tas kain besar seperti biasa. "Good morning, Mr. Arthur," sapa Aisyah dengan senyum yang menenangkan. Arthur mengangkat topinya sedikit. "Morning, Miss Aisyah, you're early today." Aisyah duduk di bangku yang biasa, mengeluarkan beberapa bungkusan makanan dan minuman hangat. Setelah berbagi dengan para tunawisma yang datang menghampiri, ia menatap Arthur dengan pandangan yang agak berbeda, lebih dalam, seolah sedang menimbang sesuatu. "Mr. Arthur," katanya pelan, "may I give you something?" Arthur menatapnya heran. "Something? What is it?" Aisyah mengeluarkan selembar kertas kecil dari dalam tasnya. Kertas itu tampak sederhana, dilipat rapi, tanpa hiasan. Ia menyerahkannya dengan dua tangan, penuh hormat. "A verse," katanya lembut. "From my holy book, the Quran. It helped me when I felt lost once. Maybe it will mean something to you too." Arthur menerimanya perlahan, agak canggung. Kertas itu lembab sedikit karena udara pagi, tapi tulisan di atasnya masih jelas. Di bagian atas ada huruf Arab yang indah, seperti tarian tinta, dan di bawahnya terjemahan bahasa Inggris sederhana. "So whoever does an atom's weight of good will see it." Quran, surah Az-Zalzalah 7. Arthur membaca pelan, suaranya hampir bergetar. "So whoever does an atom's weight of good will see it." Ia mengulang kalimat itu beberapa kali, lalu menatap Aisyah. "It's simple," katanya pelan. "Almost too simple." Aisyah tersenyum. "Yes, but sometimes the simplest words are the deepest truths." Arthur terdiam lama. Ia menatap kertas itu lagi, mencoba mencerna maknanya.
Selama bertahun-tahun, ia merasa hidupnya sia-sia. Pekerjaan hilang, keluarga pergi, martabat runtuh. Ia sering bertanya untuk apa ia masih hidup, jika keberadaannya tak lagi berarti bagi siapapun. Tapi kalimat itu, entah kenapa, seolah menjawab semuanya dengan cara yang sangat halus. An atom's weight, gumamnya pelan. Even something that small matters? Yes, jawab Aisyah tanpa ragu. Every kindness, every small good deed, and even if no one sees it, God sees it. Nothing is wasted. Arthur menatapnya lama, seperti ingin memastikan bahwa ia sungguh-sungguh. But I've done so many wrong things, katanya pelan. Things I can't undo. Aisyah menatapnya lembut. Then start with something right. Even if it's small, kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang ia harapkan. Arthur tak tahu kenapa, tapi dadanya terasa hangat sekaligus nyeri. Ia melihat tangannya yang kotor karena debu jalanan, lalu melihat sapu yang sudah usang di sampingnya. Tiba-tiba, benda itu tidak lagi tampak hina. Ia berpikir, mungkin pekerjaan ini, yang selama ini ia anggap kutukan, sebenarnya adalah kesempatan kecil untuk berbuat baik. Mungkin, pikirnya, aku masih bisa berarti, walau hanya sedikit. Hari itu, setelah Aisyah pergi, Arthur tidak langsung pulang. Ia duduk lama di bangku taman dengan kertas kecil itu di tangannya. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikannya, tapi ia tidak peduli. Ia membaca ayat itu berulang kali, seolah berusaha menanamkannya dalam hati. So, whoever does an atom's weight of good will see it. Setiap kali mengulangnya, ia merasakan sesuatu yang baru. Semakin lama, kata-kata itu bukan sekadar tulisan, melainkan gema yang hidup di dalam dirinya. Saat sore tiba, hujan turun tipis. Arthur berdiri, memasukkan kertas itu ke dalam saku dada. Hujan membasahi jas kerjanya, tapi entah kenapa, hari itu ia tidak merasa dingin. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus terngiang oleh kalimat itu. Ia berhenti di depan seorang wanita tua yang kesulitan membawa belanjaan, lalu tanpa pikir panjang membantu membawakannya sampai depan rumah. Wanita itu mengucapkan terima kasih, dan Arthur hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Dalam hati, ia berbisik, maybe this is what it means, even an atom's weight of good. Malamnya, di kamar kecilnya yang gelap, ia mengambil kertas itu lagi. Ia menempelkannya di dinding, tepat di atas tempat tidurnya, di samping kalender lusuh. Ia membaca perlahan sebelum memejamkan mata. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arthur tertidur dengan perasaan damai. Tidak karena ia mengerti segalanya, tapi karena hatinya mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, kebaikan kecil pun bisa berarti besar di mata Tuhan. Dan di luar jendela, London yang basah terasa sedikit lebih hangat malam itu. Hujan kembali turun di London, lembut dan monoton. Di luar jendela perpustakaan kota, langit berwarna abu-abu kelam seperti lembar kertas tua. Di dalam, aroma buku lama dan kayu tua menyelimuti udara, tempat yang selalu menenangkan bagi Arthur Collins. Sudah 3 minggu berlalu sejak Aisyah memberinya selembar kertas dengan ayat dari Al-Quran. Sejak hari itu, hidupnya tak pernah benar-benar sama. Ayat itu terus terngiang di kepalanya, datang dalam waktu-waktu paling sepi, saat menyapu jalan, saat menatap sungai Thames, bahkan ketika hendak tidur. So whoever does an atom's weight of good will see it. Satu kalimat sederhana, tapi entah mengapa, menembus dinding logika yang selama ini ia bangun. Ia ingin memahami mengapa. Hari itu, Arthur duduk di perpustakaan umum di King's Road. Di hadapannya tergeletak sebuah buku tebal dengan sampul hijau. The Meaning of the Holy Quran. Ia menemukannya di rak World Religions, diapit antara kitab Taoisme dan terjemahan Bhagavad Gita. Tangannya sempat gemetar saat menariknya keluar. Ada semacam rasa bersalah, seolah ia sedang melangkahi garis yang dulu ia buat sendiri. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada ketakutannya. Arthur membuka halaman pertama dengan hati-hati. Ia tak terbiasa melihat tulisan Arab. Bentuk hurufnya seperti ukiran, indah namun asing. Di sebelahnya, terjemahan bahasa Inggris tertulis rapi. Ia mulai membaca perlahan. Yang pertama menarik perhatiannya adalah struktur kalimatnya. Ritmis, puitis, penuh metafora tapi tetap logis. Tidak seperti teks-teks agama lain yang pernah ia pelajari untuk kepentingan akademik. Ada sesuatu yang berbeda, keindahan yang tak bisa ia jabarkan dengan teori sastra. Ia membaca satu surah, lalu yang lain. Setiap halaman seolah berbicara langsung padanya.
bukan kepada umat masa lampau, melainkan kepada manusia modern yang sedang kehilangan arah. Ketika ia membaca ayat tentang alam semesta, ia teringat pada malam-malam kuliah dulu saat menjelaskan puisi T.S. Eliot kepada mahasiswa tentang waktu, tentang makna, tentang kehampaan. Tapi kini ia menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan kata. Ada kesadaran tentang keteraturan, keseimbangan dan kehadiran kekuatan yang lebih besar. Ia menutup buku itu sebentar, menghela napas panjang. Apakah ini Tuhan yang selama ini kucari lewat akal tapi tak pernah kutemukan? Namun seketika pikirannya menolak. Sebagai mantan akademisi, ia terlalu sering menolak hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Ia bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir di antara rak-rak buku, mencoba menenangkan diri. "Jangan bodoh, Arthur," katanya pelan. "Kau tahu bagaimana pikiran bekerja. Ini hanya sugesti emosional, sebuah ilusi penghiburan bagi jiwa yang rapuh." Namun saat ia menatap keluar jendela, melihat seorang ibu tua menolong anak kecil yang jatuh, kata-kata itu datang lagi. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ia menatap pemandangan itu lama, lalu berbisik lirih, "Jika ini ilusi, mengapa rasanya begitu nyata?" Hari-hari berikutnya, Arthur kembali ke perpustakaan hampir setiap sore. Ia membaca lebih banyak, menandai halaman-halaman dengan kertas kecil, dan menulis catatan di buku hariannya. Catatan itu berisi pertanyaan-pertanyaan panjang. Apakah kebaikan itu bernilai hanya karena hasilnya, atau karena niat di baliknya? Jika Tuhan benar-benar maha melihat, mengapa ia membiarkan penderitaan? Dan jika aku baru menyadari makna kebaikan di usia tua, apakah masih ada waktu bagiku untuk berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menuntut jawaban segera. Tapi semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa Al-Quran tidak sekadar memberi jawaban, melainkan mengajaknya berdialog antara logika dan nurani, antara ilmu dan ketundukan. Sore itu, ia kembali duduk di bangku taman setelah bekerja. Angin dingin berhembus, tapi di dadanya ada kehangatan yang lembut. Ia menatap orang-orang yang berlalu lalang, pegawai yang terburu-buru, anak-anak tertawa, dan seorang pria tunawisma yang tertidur di bawah pohon. Untuk pertama kalinya, Arthur tidak melihat dunia dengan kacamata sinis. Ia melihat manusia, bukan sekadar fenomena sosial atau bahan analisis. Ia melihat kehidupan yang terus berjalan, penuh kesalahan, tapi juga penuh peluang untuk kebaikan kecil. Namun di balik semua itu, masih ada ketakutan yang menghantui. Apakah aku sedang mengkhianati masa laluku? Ia teringat wajah rekan-rekannya di universitas, debat-debat panjang tentang rasionalitas, tentang agama yang dianggap candu. Jika mereka tahu bahwa Arthur Collins, sang rasionalis, kini membaca Al-Quran, mungkin mereka akan menertawakannya, atau lebih buruk, mengasihaninya. Tapi malam itu, saat ia kembali ke kamar, ia menatap kertas kecil berisi ayat itu yang kini mulai kusam di dinding. Ia duduk di kursi kayu, memandangi tulisan itu lama sekali. "Jika ini pengkhianatan," gumamnya lirih, "maka biarlah aku mengkhianati kesombonganku sendiri." Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memikirkan reputasi, logika, atau filsafat. Ia hanya berpikir tentang satu hal, bagaimana caranya menjadi manusia yang sedikit lebih baik, meski seberat zarrah. Hari itu, langit London tampak seperti lembar kain abu-abu yang menutupi seluruh kota. Gerimis halus turun tanpa henti, membuat udara terasa dingin dan lembab. Arthur Collins berdiri di depan sebuah bangunan sederhana di ujung jalan kecil di kawasan South Kensington. Di depannya terpampang papan bertuliskan, Masjid Al-Falah. Ia memandangi bangunan itu lama. Tidak megah, tidak seperti gereja-gereja batu yang menjulang di seberang kota. Masjid ini justru hangat, sederhana, dengan pintu kayu berukir dan taman kecil di halamannya. Namun bagi Arthur, langkah menuju pintu itu terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia hadapi. Tangannya bergetar sedikit saat memegang topi tuanya. Ia memandang sekitar, memastikan tak ada orang yang memperhatikannya. Entah kenapa, ada rasa malu yang sulit dijelaskan, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang tabu bagi dirinya sendiri. Tapi suara Aisyah kemarin terngiang di kepalanya. Kalau ingin tahu kebenaran, jangan hanya membaca, rasakan. Lihat bagaimana orang hidup dengan ayat yang mereka yakini. Dan itulah yang membawanya ke sini hari ini. Ia menarik napas panjang dan melangkah masuk. Aroma karpet yang bersih dan lembutnya cahaya matahari yang menyelinap lewat jendela segera menyambutnya.
Suara lembut lantunan ayat dari pengeras suara terdengar dari ruangan dalam. Suara yang bergetar, tapi menenangkan. Di dekat pintu, seorang pria berusia sekitar 50-an menghampirinya dengan senyum ramah. Janggutnya rapi, matanya teduh, dan langkahnya mantap. "Assalamualaikum," sapa pria itu dengan nada hangat. "Selamat datang. Saya Imam Yusuf." Arthur terdiam sesaat, lalu menjawab kikuk, "Good afternoon. I'm sorry, I'm not Muslim, I just wanted to see." Imam Yusuf tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Mr. Arthur." Arthur Collins. Silakan masuk, Mr. Arthur. Di sini siapapun dipersilakan." Arthur menuruti ajakan itu, melepas sepatunya, dan melangkah di atas karpet hijau yang empuk. Ia duduk di pojok ruangan, sementara Imam Yusuf duduk di sampingnya. Hening beberapa saat. Hanya suara rintik hujan di luar dan bacaan Al-Quran yang masih mengalun dari pengeras suara. "Apa yang membawa Anda ke sini?" tanya Imam Yusuf akhirnya. Arthur menatap ke depan, seolah takut pada pertanyaan itu. "Saya membaca sesuatu dari kitab Anda, satu ayat, tentang kebaikan seberat zarrah." Imam Yusuf mengangguk perlahan, matanya tampak berkilat lembut. Surah Al-Zalzalah. Ayat yang sederhana tapi dalam sekali. Arthur menghela napas. "Ayat itu mengganggu saya. Dalam arti baik mungkin. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya merasa ayat itu berbicara langsung kepada saya. Seolah Tuhan, entah siapapun dia, masih memberi saya kesempatan." Imam Yusuf tersenyum. "Dan mungkin memang begitu." Arthur menatapnya. "Tapi saya orang berdosa, Imam. Saya telah menolak Tuhan sepanjang hidup. Saya kehilangan segalanya karena kesombongan saya sendiri. Saya terlalu percaya pada logika. Sekarang saya tidak tahu apakah saya masih pantas bicara tentang kebaikan, apalagi tentang Tuhan." Imam Yusuf menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Tahukah Anda, Mr. Arthur, dalam Islam ada satu nama Tuhan, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Dia tidak menghitung seberapa besar dosa, tapi seberapa tulus penyesalan. Tidak ada pintu yang tertutup bagi siapapun yang ingin kembali." Arthur terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya menembus jauh ke dalam dadanya. Imam Yusuf melanjutkan, "Anda tahu, setiap manusia pernah jatuh, tapi Tuhan tidak menilai dari berapa kali kita jatuh, melainkan dari berapa kali kita ingin bangkit kembali. Dan bahkan jika seseorang datang kepadanya dengan dosa sebesar gunung, Dia akan mengampuninya jika hati benar-benar menyesal." Arthur menatap lantai, matanya mulai basah. Di dunia akademik, kami diajarkan bahwa kebenaran harus dicapai lewat pembuktian, lewat logika. "Tapi siapa yang Anda katakan?" "Saya tidak bisa membuktikannya, namun entah mengapa, saya bisa merasakannya." Imam Yusuf tersenyum. Hati memiliki cara berpikirnya sendiri. "Ilmu adalah cahaya, tapi hati adalah tempat cahaya itu diterima. Jika hati gelap, ilmu pun tak berarti." Hening. Hanya suara hujan di luar yang menetes lembut. Arthur akhirnya berkata lirih, "Saya merasa kosong selama bertahun-tahun. Tapi ketika membaca ayat itu, sesuatu dalam diri saya bergerak. Seolah ada cahaya kecil yang ingin hidup kembali." Imam Yusuf menepuk pundaknya pelan. "Itu tanda bahwa Tuhan belum menyerah pada Anda, Mr. Arthur. Dan mungkin Anda pun belum benar-benar menyerah padanya." Percakapan mereka berlangsung lama, tentang kehidupan, dosa, dan pengampunan. Imam Yusuf menjelaskan bahwa setiap langkah menuju kebaikan, sekecil apapun, adalah bentuk cinta dari Tuhan. Bahwa bahkan pekerjaan sederhana seperti menyapu jalan bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan hati yang ikhlas. Saat hari mulai gelap, Arthur berdiri. "Terima kasih, Imam. Saya tidak tahu apakah saya siap untuk percaya. Tapi hari ini, saya merasa tenang. Dan itu sudah lama sekali tidak saya rasakan." Imam Yusuf mengangguk. "Tenanglah, Mr. Arthur. Hidayah tidak datang dengan tergesa-gesa. Ia datang ketika hati sudah siap menerimanya." Arthur tersenyum lemah. "Saya harap hati saya cukup siap suatu hari nanti." Ketika ia melangkah keluar, hujan sudah berhenti. Udara masih dingin, tapi ada kehangatan lembut yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap langit London yang berwarna biru gelap dengan satu bintang samar bersinar di atasnya. Langit London sore itu tampak kelabu seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang lembut, nyaris tak terlihat, tapi terasa di dada Arthur Collins. Ia berdiri di depan Masjid Al-Falah dengan langkah yang mantap meski hatinya bergetar. 3 minggu telah berlalu sejak pertemuannya dengan Imam Yusuf. Dalam waktu sesingkat itu, hidup Arthur berubah pelan-pelan, seperti musim yang bergeser tanpa suara.
Ia masih bekerja sebagai tukang sapu jalanan, masih mengenakan mantel lusuhnya, masih menatap gedung universitas yang dulu ia cintai. Tapi ada sesuatu yang baru di matanya, sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak puluhan tahun. Setiap malam, ia membaca Al-Quran terjemahan kecil yang diberikan oleh Aisyah. Ia menandai ayat-ayat yang menyentuh hatinya, tentang pengampunan, tentang sabar, tentang makna hidup. Dan semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa setiap kalimat seolah ditulis untuk dirinya, untuk jiwa yang pernah hilang dan kini ingin pulang. Hari ini, ia datang bukan untuk mencari jawaban lagi. Ia datang untuk menyerahkan diri. Pintu masjid terbuka dan aroma karpet basah bercampur udara hujan menyambutnya. Imam Yusuf sudah menunggunya di dalam, duduk bersila di dekat mimbar. Di sampingnya, Aisyah duduk dengan wajah hangat dan mata berbinar lembut. Arthur menatap mereka, lalu menunduk sedikit, gugup. Saya sudah lama memikirkan ini, Imam. Saya tak ingin menunda lagi. Saya tidak tahu apakah saya pantas, tapi saya ingin menjadi Muslim. Aisyah tersenyum haru. Imam Yusuf menatapnya dengan tenang, seolah sudah tahu keputusan itu akan datang. Tidak ada yang datang terlambat kepada Tuhan, Mr. Arthur, katanya lembut. Dan tak ada yang lebih pantas untuk dimaafkan selain mereka yang benar-benar mencari. Arthur menarik napas panjang. Saya tidak mengerti semuanya, Imam. Banyak hal masih membingungkan. Tapi setiap kali membaca ayat itu, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Saya merasa seolah Tuhan sedang berbicara langsung kepada saya. Saya ingin lihat balasan itu. Bukan di dunia, tapi di hati. Imam Yusuf mengangguk. Itulah iman, Mr. Arthur. Percaya bahkan ketika tidak semua bisa dipahami. Ia lalu berdiri, menatap Arthur dengan lembut. Kalau baik, mari kita lakukan perlahan. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Ini bukan sekadar kalimat. Ini adalah janji antara hati dan Tuhan. Arthur mengangguk. Tangannya gemetar. Matanya mulai basah sebelum satu kata pun terucap. Imam Yusuf berkata perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Arthur menelan ludah, mencoba mengikuti. Suaranya parau tapi penuh makna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hening. Tak ada suara lain di ruangan itu kecuali isak lembut yang pecah dari tenggorokan Arthur. Ia menunduk lalu menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan pelepasan. Air matanya jatuh deras, membasahi karpet, membasuh luka-luka yang telah lama mengeras di dalam dirinya. Imam Yusuf menunduk, membaca doa pelan. Aisyah menitikkan air mata, menatap pria tua yang kini duduk di hadapannya, bukan lagi sebagai seorang asing, tapi sebagai saudara baru dalam iman. Arthur mengangkat wajahnya. Saya merasa ringan, katanya lirih. Seperti semua yang menekan dada saya selama bertahun-tahun tiba-tiba hilang. Imam Yusuf tersenyum. Itulah rahmat, Mr. Arthur. Setiap dosa yang kau sesali kini terhapus. Hari ini, kau seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa beban masa lalu. Arthur memejamkan mata. Dalam kegelapan di balik kelopak, ia melihat bayangan masa lalunya, istrinya yang pergi, anaknya yang menjauh, hari-hari di universitas yang penuh kebanggaan tapi kosong makna. Semua itu kini terasa seperti bayangan yang menguap di bawah cahaya pagi. Dan di tengah kegelapan itu, ada satu cahaya kecil, lembut, tapi nyata, yang tumbuh perlahan. Menerangi sudut-sudut hatinya, Aisyah mendekat dan memberinya segelas air. Selamat datang, Brother Arthur, katanya lembut. Kau baru saja dilahirkan kembali. Arthur tersenyum, menatap tangannya yang gemetar memegang gelas. Saya tidak pernah menyangka bisa merasakan ini di usia saya sekarang. Cahaya tak mengenal usia, jawab Imam Yusuf. Ada yang menemukannya di masa muda. Ada pula yang baru melihatnya menjelang senja. Arthur menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi kini terasa berbeda. Setiap tetes air seperti membawa kesejukan yang menembus kulit hingga ke hati. Ia menatap langit yang kelabu, lalu tersenyum. Dulu, katanya pelan, hujan hanya membuat saya merasa lebih sendirian. Tapi sekarang, saya merasa Tuhan sedang berbicara lewat hujan. Imam Yusuf meletakkan tangan di bahunya. Mungkin benar, karena bagi orang beriman, bahkan hujan pun adalah doa yang turun dari langit. Arthur menatap lantai, suaranya bergetar. Terima kasih Imam, terima kasih Aisyah. Saya tidak tahu bagaimana membalas ini semua. Aisyah menggeleng. Tidak perlu membalas. Cukup teruslah berbuat baik, sekecil apapun. Karena setiap zarah kebaikan,
seperti ayat itu katakan, akan terlihat pada akhirnya. Arthur tersenyum. Air matanya masih menetes, tapi kini tak lagi pahit. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berada di jalan yang benar. Jalan yang menuntunnya bukan pada kebesaran dunia, tapi pada ketenangan jiwa. Pagi itu, matahari London menembus kabut tipis yang bergelayut di antara gedung-gedung tua. Jalanan di depan kampus tempat Arthur dulu mengajar sudah mulai ramai. Suara langkah mahasiswa berpadu dengan deru bus kota, menciptakan harmoni khas ibu kota yang tak pernah benar-benar sunyi. Di tepi trotoar, seorang pria tua berdiri dengan mantel coklat dan topi lusuh. Arthur Collins. Di tangan kanannya tergenggam sapu panjang yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Tapi kali ini, setiap ayunan sapu terasa berbeda. Dulu, pekerjaan ini adalah beban, hukuman yang ia jalani karena masa lalu yang hancur. Tapi sejak hari ia mengucap syahadat di Masjid Al-Falah, semuanya berubah. Kini setiap sapuan adalah zikir dalam diam, setiap langkah adalah doa. Ia menyapu bukan hanya debu di jalanan, tapi juga debu yang dulu menutupi hatinya. Good morning, Mr. Collins. Sapa seorang mahasiswa muda yang lewat. Arthur menoleh dan tersenyum. Good morning. Have a blessed day, son. Mahasiswa itu tersenyum kembali, heran mendengar nada hangat yang jarang ia dengar dari seorang petugas jalanan. Ia melangkah pergi, tapi dalam hati berkata, entah kenapa, pria tua itu selalu membuat suasana terasa lebih damai. Sejak beberapa minggu terakhir, banyak orang memperhatikan perubahan Arthur. Dulu ia jarang bicara, selalu menunduk dan bekerja dalam diam. Kini, ia menyapa setiap orang dengan senyum. Ia menolong seorang ibu yang menjatuhkan belanjaannya, memberi roti pada tunawisma yang kelaparan, bahkan menolong seekor burung kecil yang terperangkap di selokan. Semuanya ia lakukan tanpa berpikir dua kali, tanpa rasa ingin dikenal atau dipuji. Ia hanya mengingat ayat itu, ayat yang mengubah hidupnya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan setiap kali ia berbuat kebaikan kecil, hatinya terasa lebih ringan, seolah satu demi satu beban, masa lalunya luruh bersama debu yang ia sapu. Siang itu, seorang wanita paruh-baya datang menghampirinya. Mr. Collins, Anda kelihatan cerah sekali akhir-akhir ini, katanya sambil tersenyum. Apakah Anda menemukan sesuatu yang baru? Arthur berhenti menyapu dan menatapnya. Ia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum lembut. Bukan sesuatu yang baru, Mrs. Thompson. Lebih tepatnya, saya baru saja menemukan kembali diri saya sendiri. Wanita itu mengerutkan kening, penasaran, tapi Arthur hanya tersenyum lagi dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Ia tahu, kebenaran tidak selalu perlu diucapkan. Kadang cukup ditunjukkan lewat perbuatan. Setiap kali ia menunduk untuk menyapu, bibirnya berbisik lirih, Bismillah. Setiap kali ia selesai membantu seseorang, ia berucap Alhamdulillah. Dan ketika hujan turun, ia menatap langit dan berkata, Subhanallah. Kata-kata itu, yang dulu asing baginya, kini menjadi teman setia yang menenangkan hatinya di tengah hiruk-pikuk kota. Sore itu, seorang pria muda berhenti di dekatnya. Ia mengenakan jas kampus dan kacamata tebal. Mr. Collins, apakah Anda dulu dosen di King's College? Arthur tersenyum kecil. Ya, dulu sekali. Tapi sekarang saya punya pekerjaan yang lebih bermakna. Pria itu tertegun. Anda terlihat bahagia, padahal pekerjaan ini. Arthur memotongnya lembut. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh jabatan. Anak muda, saya baru mengerti itu sekarang. Dulu saya sibuk mengejar nama dan gelar, tapi justru kehilangan kedamaian. Sekarang saya hanya menyapu jalan, tapi hati saya tenang. Pemuda itu menatapnya lama, lalu berkata, pelan, saya rasa Anda baru saja mengajar saya sesuatu yang tidak akan saya pelajari di kampus. Arthur tersenyum. Mungkin karena sekarang saya mengajar bukan dengan kata-kata, tapi dengan sapu. Pemuda itu tertawa kecil dan pergi dengan wajah kagum. Menjelang malam, ketika langit mulai gelap dan lampu kota menyala, Arthur berhenti sejenak. Ia menatap trotoar yang bersih berkilau setelah disapu, lalu memandang ke langit. Hujan rintik mulai turun lagi, halus, lembut, seperti salam dari langit. Arthur menengadah, membiarkan beberapa tetes air jatuh di wajahnya. Di saat itu, ia merasa Tuhan benar-benar dekat. Ini berbisi dalam hati, ya Allah. Jika hidupku hanya tersisa sedikit waktu, biarlah setiap hari yang tersisa menjadi kebaikan, sekecil zarah sekalipun. Ia menyapu lagi, pelan sambil tersenyum. Beberapa pejalan kaki yang lewat ikut tersenyum melihatnya, seolah senyum Arthur menular. Anak-anak kecil memanggilnya Uncle Arthur,
dan para pekerja memanggilnya The Smiling Sweeper. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sapu tuanya dan senyum lembut itu tersembunyi kisah panjang seorang profesor yang dulu kehilangan Tuhan dan kini menemukannya kembali di jalanan London. Dan mungkin tanpa ia sadari, setiap sapuan yang ia lakukan bukan hanya membersihkan trotoar kota, tapi juga membuka jalan bagi cahaya untuk menyentuh hati ribuan orang yang melihatnya. Karena terkadang, dakwah paling indah bukan diucapkan lewat mimbar, tapi melalui sapu dan salam dari seorang lelaki tua yang pernah tersesat, lalu kembali menemukan arah. Udara sore di London terasa lembut setelah hujan. Sisa-sisa air masih menggenang di trotoar, memantulkan cahaya lampu jalan seperti permukaan kaca. Di sisi jalan dekat kampus King's College, Arthur sedang bekerja, seperti biasa, dengan senyum tenang di wajahnya dan sapu panjang di tangan. Tapi hari itu, tanpa ia sadari, sesuatu sedang berubah. Di seberang jalan, seorang gadis muda berdiri di bawah payung hitam, memegang ponsel yang diarahkan padanya. Namanya Laila Yusuf, putri Imam Yusuf. Gadis berusia 20 tahun yang sering membantu ayahnya di masjid. Ia mengenal Arthur sejak hari ia mengucap syahadat dan diam-diam. Ia sering memperhatikan perubahan luar biasa dalam diri lelaki tua itu. Laila awalnya hanya ingin merekam kebiasaan sederhana Arthur. Cara ia menyapa orang-orang, menolong mereka, dan menebar senyum di tengah hari yang kelabu. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Seorang pria muda mendekati Arthur. Dari gerak-geriknya, ia tampak sedang kesal, mungkin karena basah terkena cipratan mobil. Arthur menunduk sedikit, lalu menawarinya sapu tangan tua dari saku mantelnya. "Here, my friend. It's clean, don't worry," katanya lembut. Pria itu menerima, lalu memandangnya heran. "You always smile, old man. Don't you ever get tired? You clean the same street every day." Arthur tertawa pelan. "Maybe, but this street is where I serve my Lord." Pria itu mengerutkan dahi. "Your Lord?" Arthur menatapnya hangat. "Yes, my Lord who said, whoever does an atom's weight of good shall see it." Ia berhenti sejenak, lalu menatap sapunya. "So I keep sweeping, not just the street but my heart." Pria muda itu terdiam. Ada sesuatu di mata Arthur yang membuatnya kehilangan kata-kata. Laila, dari kejauhan menahan napas. Ia tahu kata-kata itu sederhana, tapi syarat makna. Arthur kemudian menepuk bahu pria itu. "We don't need to do big things to make the world better. Just start with kindness. Even if it's as small as a speck of dust." Pria muda itu tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Ia mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Laila masih memegang ponselnya, tapi tangannya gemetar. "Subhanallah," gumamnya. "Itu terlalu indah untuk tidak dibagikan." Malam itu, di rumahnya, Laila mengedit video itu dengan sederhana. Tidak ada musik, tidak ada efek. Hanya rekaman jujur seorang lelaki tua yang berbicara dengan hati bersih di tengah jalan London. Ia menambahkan teks singkat, "A street sweeper in London, once a professor, now a man of peace. Listen to what he says about goodness." Ia mengunggahnya ke media sosial dengan satu tagar, "The Zaraman." Awalnya, hanya teman-temannya yang melihat. Tapi dalam waktu kurang dari sehari, video itu mulai beredar luas. Ribuan, lalu ratusan ribu orang menontonnya. Komentar mengalir deras dari seluruh dunia. "His words touched my soul. I cried watching this old man. His peace feels real. Who is he? I want to meet him." That verse, it changed the way I see my life. Dalam 2 hari, video itu ditonton lebih dari 10 juta kali. Media besar mulai menulis artikel, "The Sweeper Who Swept Hearts, From Professor to Peace Preacher," dan "One Verse That Inspired Millions." Namun Arthur tidak tahu apapun tentang itu. Ia tidak memiliki ponsel pintar. Hidupnya masih sederhana, bangun pagi, menyapu jalan dan mampir ke masjid saat sore. Ia bahkan tidak sadar bahwa wajahnya telah menjadi simbol ketenangan di dunia digital. Suatu sore, Imam Yusuf datang menghampirinya dengan senyum penuh arti. "Brother Arthur, kau tahu kau terkenal sekarang?" Arthur menatapnya bingung. "Terkenal? Apa maksudnya?" Imam Yusuf tertawa kecil. "Laila merekammu saat bicara dengan seorang pemuda. Videonya viral, jutaan orang menontonnya. Banyak yang tersentuh dengan ayat yang kau sebutkan." Arthur mematung. "Viral? Jutaan orang?" Ia tertawa pendek. "Lucu sekali. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menyalakan komputer dengan benar." Imam Yusuf menepuk bahunya. "Allah bekerja dengan cara yang aneh, Brother Arthur. Kau menyapu jalan, tapi ternyata kau juga menyapu hati manusia di seluruh dunia." Arthur terdiam lama. Ia menatap sapunya,
lalu berkata pelan, "Saya hanya ingin berbuat baik, Imam, bukan jadi tokoh apapun. Saya hanya ingin menyapu dengan niat yang bersih." Imam Yusuf tersenyum lembut. "Dan mungkin justru karena itu, Allah memberkahimu. Ketulusan tidak perlu panggung besar, tapi bila Tuhan mau, Ia akan membuat bumi menjadi saksi." Hari-hari berikutnya, wartawan datang mencari Arthur. Beberapa mahasiswa menemuinya untuk berbincang. Ada yang menanyakan pandangannya tentang Islam, tentang perubahan, bahkan tentang kehidupan. Tapi Arthur selalu menjawab dengan tenang, "Saya hanya membaca satu ayat, dan saya tidak pernah selesai memahaminya." Ketika malam tiba, Arthur berjalan pulang melewati jembatan di atas sungai Thames. Angin berembus lembut, dan cahaya lampu berpendar di permukaan air. Ia menatap ke langit, tersenyum, lalu berbisik, "Ya Allah, jika benar jutaan orang mendengar ayat-Mu karena saya, maka biarlah mereka mendengar bukan tentang saya, tapi tentang Engkau." Di bawah langit London yang dingin, seorang tukang sapu tua melangkah pelan. Tapi setiap langkahnya kini bergema jauh, menembus ruang dan layar, membawa satu pesan sederhana kepada dunia, bahwa kebaikan, sekecil zarah pun, pasti akan terlihat. Suara kamera dan mikrofon kini menjadi pemandangan baru di jalan yang dulu sunyi. Di depan universitas tua tempat Arthur dulu mengajar, puluhan orang berkumpul setiap hari. Bukan untuk menghadiri kuliah, melainkan untuk melihat seorang tukang sapu yang kini menjadi simbol kebaikan dunia. Di layar-layar televisi dan portal berita, wajahnya muncul dengan judul yang menggoda rasa ingin tahu. The Street Sweeper Who Found God. Former professor becomes symbol of faith. A verse that changed millions. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Arthur tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan teh hangat, lalu berjalan ke trotoar favoritnya dengan sapu kayu tua di tangan. Ia tidak terhias dengan perhatian dan sejujurnya ia tidak menginginkannya. Ia hanya ingin tetap menyapu. Tapi hari itu berbeda. Seorang pria tinggi dengan mantel panjang hitam dan kamera tergantung di bahunya menghampirinya. Ia memperkenalkan diri dengan suara datar, khas jurnalis yang terbiasa menembus segala topik tanpa emosi. "Nama saya Oliver Grant, dari The Daily Chronicle," katanya. "Saya ingin menulis kisah Anda, Mr. Arthur Wells." Arthur menatapnya sambil menunduk sopan. "Silakan, tapi saya tidak yakin ada kisah menarik dari seorang tukang sapu, Mr. Grant." Oliver tersenyum tipis. "Justru itu masalahnya, Pak. Dunia bilang Anda membuat ribuan orang masuk Islam hanya dengan satu ayat. Saya ingin tahu, apakah itu benar atau hanya sensasi?" Arthur terdiam sejenak lalu kembali menyapu. "Mungkin dunia yang membuat sensasi, bukan saya. Saya hanya menyapu jalan dan membaca ayat yang mengubah hati saya." Oliver menatapnya dengan mata tajam. "Anda tahu, saya sudah mewawancarai banyak pendeta, ulama, dan orang suci. Tapi kebanyakan dari mereka suka bicara besar. Anda berbeda, terlalu tenang. Tapi saya tetap ingin tahu, mengapa Anda percaya pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan?" Arthur tersenyum kecil. Ia menegakkan tubuhnya, menatap langit London yang kelabu. "Karena tidak semua hal harus dibuktikan dengan mata, Mr. Grant. Beberapa hal hanya bisa dibuktikan dengan kedamaian." Oliver menatapnya lama. "Kedamaian?" Arthur mengangguk. "Saya dulu profesor filsafat. Saya mencari kebenaran lewat debat dan teori. Tapi semakin saya bicara, semakin kosong hati saya. Setelah saya membaca satu ayat, barang siapa berbuat baik seberat zarah, ia akan melihatnya. Saya berhenti berdebat. Saya mulai berbuat." Ia menyapu perlahan, gerakannya tenang, ritmis. "Dan ketika saya mulai berbuat, bukan berpikir, saya merasakan kedamaian yang selama ini saya cari." Oliver menunduk, menulis cepat di buku catatannya. Tapi semakin lama ia menulis, semakin gelisah rasanya. Ia datang untuk membongkar mitos. Namun kata-kata Arthur tidak terdengar seperti propaganda. Tidak ada dramatisasi, tidak ada kalimat terencana. Hanya kejujuran yang sederhana, dan justru itu yang menusuk. "Jadi Anda benar-benar percaya Tuhan mengatur semua ini? Bahwa video Anda viral bukan kebetulan?" tanya Oliver lagi dengan nada skeptis. Arthur tertawa pelan. "Kebetulan? Saya percaya pada kebetulan, dulu. Tapi sekarang saya tahu, kebetulan hanyalah cara Tuhan tetap anonim." Oliver menatapnya lama, tak bisa membalas. Ia menurunkan pena, lalu duduk di bangku taman dekat situ. Hujan mulai turun rintik-rintik. Arthur membuka payung lusuhnya, menawarkannya pada sang jurnalis. "Payung ini kecil," katanya. "Tapi cukup untuk 2 orang kalau kita mau dekat sedikit." Oliver ragu sejenak lalu menerimanya.
Mereka duduk berdua di bawah payung sempit itu, sementara hujan menari di atas jalanan. Dalam diam itu, Oliver merasakan sesuatu yang aneh. Rasa damai yang belum pernah ia rasakan dalam seluruh karirnya mengejar kebenaran lewat logika. Boleh saya tanya satu hal terakhir? Katanya pelan. Tentu. Kalau semua orang seperti Anda, sederhana, damai, tidak membalas kebencian, dunia ini mungkin akan lebih tenang. Tapi bukankah itu naif? Dunia tidak sesederhana itu. Arthur menatapnya, matanya lembut tapi tajam. Benar, dunia tidak sederhana. Tapi kebaikan selalu sederhana. Dan justru karena dunia rumit, kita butuh lebih banyak hal yang sederhana. Oliver tak menjawab. Ia hanya menatap jalan yang basah, lalu menghela napas panjang. Saya rasa, Anda bukan orang yang saya kira, Mr. Wells. Arthur tersenyum. Dan saya pun bukan orang yang saya kira, Mr. Grant. Tuhan mengubah saya pelan-pelan. Mungkin seperti ia sedang mengubah Anda sekarang. Oliver menatapnya cepat, hampir terkejut. Tapi Arthur sudah berdiri lagi, melanjutkan sapuannya dengan tenang. Ketika Oliver kembali ke kantornya malam itu, ia menatap layar komputernya lama. Di sana judul artikelnya sudah ia tulis, The Street Sweeper Who Swept My Doubts. Namun ia belum menekan tombol publish. Ia hanya menatap kata-kata itu sambil berbisik pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, If goodness that small can move the world, maybe God is real after all. Dan di luar jendela kantornya, hujan London masih turun dengan lembut, seperti sapuan kecil dari langit, menghapus debu di hati manusia yang mulai bersih. Musim semi datang ke London dengan lembut. Bunga-bunga dafodil bermekaran di taman-taman kota. Burung-burung kembali bernyanyi di pagi hari, dan udara membawa aroma tanah yang baru tersiram hujan. Namun bagi Arthur Wells, musim itu membawa sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian cuaca. Gelombang surat dari seluruh dunia. Setiap hari, Imam Yusuf datang ke masjid dengan karung penuh amplop. Beberapa dari Jepang, beberapa dari Nigeria, ada juga dari Brasil, Prancis, dan bahkan dari pelosok Asia Tenggara. Semuanya ditujukan kepada satu orang, Arthur Wells, the street sweeper who found God. Arthur tidak memiliki alamat rumah tetap. Jadi masjid kecil itulah yang menjadi tempat semua surat itu dikirim. Ia sering tertawa malu ketika melihat tumpukan surat setinggi lutut di pojok ruangan. Imam Yusuf, katanya sambil tersenyum kikuk. Bagaimana saya bisa membalas semua ini? Saya bahkan tak punya komputer. Imam Yusuf tersenyum bijak. Mungkin bukan untuk dibalas, Brother Arthur. Mungkin cukup untuk dibaca. Agar kau tahu bagaimana Allah bekerja melalui hatimu. Arthur mengangguk pelan. Lalu mulai membuka satu persatu amplop. Di dalamnya ada cerita-cerita kecil yang meneteskan air mata. Sebuah surat dari seorang wanita di Kanada berbunyi, Saya melihat video Anda saat sedang berjuang melawan depresi. Kata-kata Anda tentang menyapu hati seperti jalan membuat saya menangis. Saya mulai membaca Al-Quran, dan sekarang saya menemukan kedamaian yang tidak saya temukan dalam terapi apapun. Dari Turki, seorang mantan musisi menulis, Saya selalu mengejar ketenaran, tapi setelah melihat Anda tersenyum dengan sapu di tangan, saya sadar kebahagiaan bukan soal panggung, tapi soal hati yang bersih. Saya memeluk Islam bulan lalu. Terima kasih, Mr. Wells. Dan dari sebuah desa kecil di Indonesia, seorang pemuda menulis dengan bahasa Inggris patah-patah. Saya baca kisah Anda di Facebook. Dulu saya malu jadi tukang bersih-bersih sekolah. Sekarang saya bangga, karena Nabi juga ajarkan kebersihan. Saya juga mau jadi orang baik walau kerjaan saya kecil. Arthur membaca surat itu dengan mata basah. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan perasaannya. Ia hanya menatap sapunya, alat sederhana yang dulu membuatnya merasa hina, kini menjadi saksi perubahan ribuan hati. Imam, katanya lirih, aku hanya menyapu jalan, tapi entah bagaimana, Tuhan menyapu dunia. Imam Yusuf tersenyum, menatap lelaki tua itu dengan mata yang lembut. Begitulah cara Allah menunjukkan kekuasaannya. Dia bisa menjadikan siapapun, bahkan seorang tukang sapu, sebagai cahaya bagi umat manusia. Hari demi hari, kabar tentang Arthur terus menyebar. Masjid-masjid di Eropa menayangkan kisahnya di layar besar. Sekolah-sekolah Muslim di Asia menjadikannya contoh dalam pelajaran akhlak. Bahkan beberapa pendeta dan biarawati mengutip ayat yang sama dalam khotbah mereka tentang kasih dan amal. Di media sosial, tagar band Zara First dan Arthur Wells menjadi trending global selama berminggu-minggu. Banyak orang mengunggah video singkat mereka sedang menyapu jalan, taman,
atau halaman rumah sambil mengutip ayat yang sama. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Q.S. Al-Zalzalah. Stephen Arthur sering duduk di taman kecil di belakang masjid, membaca surat-surat itu sambil menyesap teh hangat. Sesekali Aisyah datang menemaninya, membawa beberapa surat baru. "Lihat ini," kata Aisyah sambil membuka satu surat dari Polandia. Dia bilang seluruh keluarganya memeluk Islam setelah membaca kisahmu di artikel The Daily Chronicle. Arthur menggeleng perlahan. "Itu bukan karena aku, Aisyah. Itu karena satu ayat. Satu kalimat dari Tuhan yang menembus dinding paling keras, hati manusia." Aisyah tersenyum, menatap lelaki tua itu dengan rasa hormat yang dalam. "Tapi kau adalah jalan agar ayat itu sampai kepada mereka, Arthur. Kau bukan hanya menyapu jalan London, tapi membersihkan jalan hati dunia." Arthur terdiam. Angin musim semi berhembus lembut, menggoyang ranting pohon di atas mereka. Ia menatap langit biru pucat yang diselimuti awan tipis. "Aku tidak pernah mengira Tuhan akan memberiku tugas sebesar ini," katanya perlahan. "Dulu aku merasa hidupku berakhir. Tapi ternyata, ia hanya memulai bab baru yang tak kusadari." Malam itu, setelah salat Isya, Arthur kembali duduk sendirian di depan masjid. Dari jendela kaca, ia bisa melihat cahaya lilin kecil yang disiapkan anak-anak madrasah untuk acara mengenang kisahnya besok. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika satu ayatmu bisa membuka ribuan hati, maka jadikan aku penyampai ayat itu sampai akhir nafasku. Di luar sana, dunia terus berubah, tapi kebaikan kecil dari seorang lelaki tua dengan sapu kayu telah menembus batas benua, bahasa, dan keyakinan. Ribuan hati terbuka, bukan karena retorika, bukan karena kekuasaan, melainkan karena satu ayat sederhana dan satu hati yang tulus." Musim dingin datang lagi ke London. Salju turun perlahan, menutupi trotoar yang biasa disapu Arthur Wells setiap pagi. Tapi kali ini, sapu tuanya bersandar diam di dinding masjid. Tidak ada tangan keriput yang menggenggamnya. Tidak ada langkah pelan yang menyusuri jalan sambil menyapa orang dengan senyum lembut. Arthur terbaring di ranjang rumah sakit St. Thomas, di tepi sungai Thames. Tubuhnya tampak lemah, kulitnya pucat, namun matanya tetap memancarkan ketenangan yang sama. Ketenangan yang telah menarik hati jutaan orang di seluruh dunia. Di sekelilingnya beberapa orang berdiri. Imam Yusuf, Aisyah, dan Oliver Grant, sang jurnalis yang kini datang bukan untuk meliput berita, tapi untuk menemani seorang sahabat. Alat monitor berdetak pelan, mengiringi napas Arthur yang berat namun tenang. Hujan salju di luar jendela tampak seperti kepingan cahaya yang turun dari langit, seolah malaikat sedang menaburkan kedamaian untuknya. "Arthur," bisik Aisyah sambil menggenggam tangannya. "Bagaimana rasanya? Apa kamu sakit?" Arthur tersenyum tipis. "Tidak, anakku, ini hanya tubuh yang lelah. Tapi hatiku sangat damai." Imam Yusuf mendekat, menepuk bahu lelaki tua itu dengan lembut. "Kau telah berbuat banyak, Brother Arthur. Dunia mengenal ayat itu karena hatimu yang tulus." Arthur memejamkan mata sebentar, lalu berbisik pelan. "Saya tidak melakukan apa-apa, Imam. Hanya menyapu jalan dan sedikit debu di hati saya sendiri." Oliver, yang berdiri di pojok ruangan, menunduk dalam diam. Ia tidak lagi jurnalis skeptis, yang dulu datang dengan niat membongkar mitos. Tukang sapu religius. Ya, kini seorang pria yang mencari Tuhan dalam diam dan menemukan jejaknya di mata seorang lelaki tua yang sekarat. "Mr. Wells," katanya pelan, "jutaan orang menulis tentang Anda. Mereka bilang hidup mereka berubah karena Anda." Arthur menoleh perlahan. "Jika satu hati berubah, itu bukan karena saya, Mr. Grant. Itu karena Tuhan masih sayang pada dunia ini." Ia berhenti sejenak, lalu menatap mereka satu persatu. Imam Yusuf, Aisyah, Oliver. Matanya bening, tenang, seperti permukaan sungai di bawah cahaya bulan. "Aku punya pesan," katanya lirih. "Jangan biarkan dunia berhenti di video atau cerita. Teruskan kebaikan itu. Sekecil apapun, sapu jalan, tersenyum pada orang asing, memberi roti pada yang lapar." Semua itu terlihat olehnya. Tangannya gemetar saat ia mengangkat jari telunjuk, seperti saat seseorang bersyahadat. Ingatlah ayat itu. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Air mata menetes dari mata Aisyah. Ia menggenggam tangan Arthur lebih erat. "Kau sudah menjadi saksi hidup ayat itu, Arthur." Arthur tersenyum lemah. "Dan sekarang, mungkin saatnya aku melihat hasilnya." Imam Yusuf menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Semoga Allah memberimu tempat terbaik di sisinya, saudaraku." Arthur menatap jendela.
Dari sana ia bisa melihat salju yang turun pelan, menutupi kota yang dulu menjadi saksi jatuh dan bangunnya hidupnya. Ia pernah berdiri di puncak akademik lalu jatuh ke dasar kehampaan, dan kini ia menemukan makna yang bahkan buku filsafat tak pernah bisa berikan. Ia berbisik pelan, hampir seperti doa terakhir. Tuhan, aku dulu merasa hidupku tak berarti, tapi Engkau membuatku paham, bahkan butiran debu pun punya cahaya jika Kau kehendaki. Nafasnya semakin pelan, tapi bibirnya masih bergerak mengulang ayat itu sekali lagi. Dengan suara nyaris tak terdengar, kebaikan seberat zarrah pun, Tuhan melihatnya. Suara monitor berubah menjadi garis datar panjang. Ruangan itu sunyi, hanya Ishak Aisyah yang pecah di antara keheningan. Imam Yusuf memejamkan mata, berdoa dalam diam. Oliver berdiri kaku, dadanya sesak oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Kehilangan yang suci. Di luar jendela, hujan salju berhenti. Langit London terlihat cerah untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Cahaya lembut matahari senja menembus kaca, menyinari wajah Arthur yang kini tenang, seolah tertidur. Beberapa hari kemudian, ribuan orang datang ke pemakamannya. Muslim, non-Muslim, orang kaya, orang jalanan. Semua berdiri berdampingan di taman kecil tempat ia dulu menyapu. Imam Yusuf memimpin doa, sementara Laila dan Aisyah membagikan selebaran kecil, bertuliskan ayat yang menjadi warisannya. Di atas nisan sederhana itu hanya tertulis, Arthur Wells, 1953-2025. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. K.S. Al-Zalzalah. 7. Dan di hari itu, di bawah langit London yang dingin namun damai, ribuan hati berbisik dalam bahasa masing-masing, mengulang ayat yang sama, dengan makna yang sama, yang pernah mengubah seorang tukang sapu menjadi cahaya bagi dunia. Kebaikan seberat zarrah pun, Tuhan melihatnya. Langit London sore itu berwarna abu-abu lembut, seperti kain yang menutupi kota dalam selimut tenang. Angin berembus pelan di antara pepohonan taman tempat Arthur Wells dimakamkan. Di atas nisan sederhana bertuliskan ayat dari Q.S. Al-Zalzalah. 7. Bunga-bunga putih dan kuning menutupi tanah basah. Aroma bunga bercampur dengan udara dingin, menciptakan suasana hening namun penuh kedamaian. Hari itu, taman kecil itu penuh sesak. Ribuan orang datang, Muslim dan non-Muslim, tua dan muda, warga London hingga turis asing. Mereka tidak datang karena seorang tokoh besar, bukan karena nama besar atau prestasi duniawi. Mereka datang untuk menghormati seorang tukang sapu yang dengan ketulusan dan satu ayat mengubah hati dunia. Imam Yusuf berdiri di depan makam, suaranya serak namun tenang. Saudara kita, Arthur Wells, bukanlah ulama, bukan pula pemimpin besar. Ia hanyalah seorang manusia yang belajar menyapu jalan dan menyapu hatinya sendiri. Tapi lihatlah, Allah jadikan kebaikannya bercahaya, menerangi banyak hati. Aisyah berdiri di samping Laila, matanya merah karena tangis, tapi bibirnya tersenyum lembut. Di tangannya, ia menggenggam sapu kayu tua milik Arthur. Kini sudah dipoles dan disimpan dengan hati-hati. Dia bilang sapu ini bukan alat kerja, ujar Aisyah pelan kepada Laila, tapi pengingat bahwa setiap hari manusia harus membersihkan debu dari hatinya. Laila menatap makam itu lama. Aku ingin dunia mengingatnya bukan sebagai legenda viral, katanya dengan suara bergetar, tapi sebagai pelajaran bahwa cahaya bisa datang dari tempat paling sederhana. Beberapa bulan kemudian, Laila benar-benar mewujudkan kata-katanya. Ia memutuskan untuk membuat film dokumenter tentang kehidupan Arthur. Ia menamai film itu The Street Sweeper and One Verse. Projek itu tidak mudah. Ia mengumpulkan ratusan video lama, wawancara dengan Imam Yusuf, Aisyah, dan bahkan Oliver Grant, sang jurnalis ateis yang kini menjadi salah satu pendukung utama projek tersebut. Oliver, yang kini jauh lebih lembut dalam tutur katanya, menjadi narator film itu. Suaranya berat namun penuh perasaan. Saya pernah datang untuk membongkar kisah seorang tukang sapu, tapi saya pulang dengan hati yang disapu bersih oleh satu ayat. Film itu memadukan rekaman sederhana kehidupan Arthur. Langkahnya di jalan yang basah, senyumnya kepada pejalan kaki. Cara ia mengutip ayat itu dengan nada lembut, dengan kisah nyata dari orang-orang di seluruh dunia yang hidupnya berubah karenanya. Ada seorang wanita dari Kanada yang kini menjadi sukarelawan di panti asuhan. Seorang pemuda dari Nigeria yang membangun sekolah gratis. Seorang biksu tua di Thailand yang menulis surat kepada Laila, mengatakan bahwa ia belum menjadi Muslim, tapi ia mulai membaca Al-Quran karena rasa damai yang dirasakannya saat menonton video Arthur.
Ketika film The Street Sweeper and One First dirilis, dunia kembali tersentuh. Bioskop-bioskop menayangkannya, platform daring menyiarkannya ke seluruh benua. Namun yang paling mengharukan bukanlah tepuk tangan penonton, melainkan hening yang tercipta setiap kali ayat itu dibacakan. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Qiyas Al-Zalzalah. Jadi akhir film, Layla menampilkan cuplikan terakhir. Arthur duduk di taman, menyapu perlahan sambil berkata, "Saya dulu berpikir hidup harus berarti besar, tapi ternyata cukup jadi baik, bahkan kalau hanya seberat zarrah." Adegan itu diiringi musik lembut, lalu layar perlahan memudar menjadi putih, menampilkan teks sederhana. Arthur Wells, Members nomor 3/25. A man who found God in a single verse and made the world remember it. Film itu meraih berbagai penghargaan internasional. Namun bagi Layla dan Imam Yusuf, penghargaan terbesar bukanlah trofi, melainkan pesan yang terus menyebar, bahwa hidayah bisa datang lewat satu ayat, satu senyum, dan satu hati yang ikhlas tahun-tahun berlalu. Di sudut taman tempat Arthur dulu menyapu, kini berdiri sebuah bangku kayu kecil dengan plakat bertuliskan, "In memory of Arthur Wells, the man who swept streets and hearts." Anak-anak sering duduk di situ setiap sore, mendengarkan guru mereka bercerita tentang tukang sapu yang menemukan Tuhan. Dan setiap kali mereka mendengar ayat itu dibacakan, sebagian dari mereka menatap langit, membayangkan sosok lelaki tua berjaket lusuh dan topi datar, tersenyum lembut di antara hujan London Aisyah, kini menjadi dosen di universitas tempat Arthur dulu pernah mengajar. Sering membuka kelas dengan kalimat sederhana, "Kalian belajar untuk menjadi cerdas, tapi jangan lupa, ilmu tanpa hati hanyalah debu, dan tugas kita adalah terus menyapunya." Suatu sore, Layla berjalan sendirian melewati taman itu. Salju tipis turun lagi seperti dulu saat Arthur pergi. Ia berhenti di depan bangku kenangan itu, meletakkan bunga putih di atasnya, lalu berbisik pelan, "Arthur, dunia tak melupakanmu. Ayat yang kau pegang masih hidup, dan kebaikanmu, sekecil zarrah pun, kini bersinar di setiap hati yang mengenalmu." Angin berembus lembut, menyapu dedaunan, membawa aroma bunga dan keheningan yang hangat. Di langit London yang kelabu, matahari senja menembus awan, memantulkan cahaya ke arah nisan sederhana di ujung taman. Dan di antara cahaya itu, seolah waktu berbisik lembut, "Kebaikan seberat zarrah pun, Tuhan melihatnya.